Perkenalkan, saya dengan Kak Gede bisa dipanggil dengan Mas, bisa dipanggil Kak, bisa Mister juga karena saya sebagai guru bahasa Inggris di Inten Rungkut. Mungkin sekilas saya lihat peserta di sini nggak ada yang dari Rungkut ya. Oke, dan di sini saya sebagai moderator nanti yang eh, pendamping jalannya diskusi hari ini. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja karena di sini nanti kita sudah manggil narasumber yaitu kakak kelas kalian dengan Kak Rifki Fauzi ya. Halo Kak Rifki. Halo Kak. Oke. Yang lain untuk saran dari Kak Rifki sudah jelas ya. Oke. Nah, jadi nanti di sini Kak Rifki bakal sharing tentang pengalaman beliau ini ketika menghadapi interview ya di Ya, IUP FKUP. Oke. Sebelum kita masuk ke pengalamannya deh Kak Rifki, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita perkenalan dulu dengan Kak Rifki Fauzi. oke. Nah, oke. Oke, sebelumnya Oke, selamat silakan malam diperkenalkan dulu. teman-teman semua. Perkenalkan Ya, namaku malam. Rifki Fauzi. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, program studi kedokteran tahun 2024. Kebetulan aku lewat jalur IUP ya. Kalau asal sekolah aku dari SMA Negeri 1 Gresik. Dah, gitu aja deh. Oh, dari Gresik ya. Oke. Dulu berarti masih fresh ya? Ini semester Masih, kedua ini, masih, masuk kedua. masih fresh ya. Mau Masih masuk ke fresh ya. semester Oke. 2. Oke, dulu di Intan mana? Kalau boleh tahu nih. Inten Gresik Kak, baru Oh, dia. Intan Gresik. Oh, Ya, ya ya ya. haha. Oke. Mantap Intan Gresik ya. Jadi itu masih tahun pertama ya di UK ya. Masih tahun pertama. Jadi angkatan pertama, berarti angkatan pertama di situ. Oke. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nggak? Mungkin sebelum kali masuk ke pembahasan utama gitu, diceritakan nggak mungkin kehidupan, oke ya, atau kuliahnya sejauh ini di program IUP FK di UB itu gimana? Mungkin Kak. plus minusnya atau kesulitannya gitu. Oh, itu Kira-kira ada gitu. Pak Huda ya. Halo Pak Huda. Oh iya, halo Pak Uda. Halo Bos Geng. Oke, jadi kalau apa namanya, kalau membahas tentang kehidupan di FKUV sih, sebenarnya eh, biasa-biasa aja. Aku paling nggak expect sama ininya siapa ospeknya dulu, karena aku dulu mikirnya kalau di FK itu ospeknya nggak bakal seberat itu kan, orangnya nggak galak-galak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau tak pikir kayak ya rata lah kayak kutu buku gitu. Ternyata kalau buat semester 1 itu menurutku emang yang bikin pelajaran jadi berat itu emang ospeknya itu sih kalau menurutku. Kalau Prospek. ospeknya itu benar-benar, kan ospek itu jalannya 1 semester. Jadi emang benar-benar jarang ada waktu buat free gitu, buat pulang ke Gresik Sabtu Minggu aja jarang banget. Soalnya biasanya Sabtu Minggu dibuat pakai acara fakultas gitu. Ya, Oke. itu sih yang bikin agak kaget dikit ospeknya sih. Tapi semoga ini bukan sebagai lampu merah ya buat Oh, adik-adik ini bukan. buat Kalau sebagai lampu merah itu bukan. Soalnya nggak seberat itu juga. Cuman kan kita juga harus ngimbangin sama adaptasi lingkungan, adaptasi temen juga, cara belajar juga. Jadi ya so far so good sih, tapi nggak ada sih, nggak Oke. gimana gimana, nggak ada sih. Tapi enjoy ya di sini ya. Enjoy 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 Enjoy, man. betul. Jadi nanti semoga menginspirasi juga untuk adik-adiknya ya. Semoga. Oke, oke. Mungkin kita bisa langsung aja ya dengan Kak Rifki bisa Oke. dimulai untuk sharing pengalamannya, tips-tipsnya apa ketika apa aja mungkin pertanyaan yang kira-kira muncul di sesi interview atau mungkin persiapannya sebelum eh, interview itu harus ngapain aja, apa yang perlu dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan gitu mungkin. Kak Oke. Rifki ada trik-triknya. Oke, silakan monggo Ini ini Kak Rifki ini bisa di. pakai PPT apa kayak ngomong dulu aja, atau maksudku sesi buat PPT-nya masih nanti gitu. Terserah, mungkin Kak Rifki mau kalau masih mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh nanti kalau mau Oke. dilanjuti dengan PPT Oke. boleh. Jadi aku ada rencana buat ambil IUP itu kan emang udah jauh-jauh hari. Jadi bukan yang kayak kepepet nggak keterima terus nyoba IUP itu enggak. Jadi
terutama buat semester 2 kelas 12 itu aku hampir tiap bulan juga udah nyicil buat tes TOEFL. Dulu kan kebetulan rumahku deket sama UNER, jadi aku tuh sering tes TOEFL-nya tuh di UNER. Dulu juga berharapnya juga masuk ke IUP UNER, cuman kan nggak keterima. Aku dulu ambil intake satu nggak keterima. Hmm, Jadi hampir sebulan aku ambil TOEFL, 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 dan alhamdulillah nilainya juga konstan. Jadi kan rata-rata kalau buat universitas yang ambil IUP minimum TOEFL-nya kan 500. Cuman aku waktu itu mikir kalau misal nilaiku aku presin ke 500 itu nanti kayak nggak ada yang menarik perhatian apa yang juri-jurinya itu. Jadi aku daftarnya pakai yang skornya 153. Itu TOEFL ITP aku pakai yang itu. Nah, jadi kalau interview itu sendiri kan aku udah pernah ngerasain interview IUP UNER sama interview IUP UB. Kebetulan kalau menurutku pribadi, kalau emang exact bahas ke interviewnya itu, menurutku kok interviewnya IUP UB itu lebih bener-bener diseleksi, lebih bener-bener diperhatikan kayak gitu. Soalnya kalau pengalamanku yang di UNER kan tesnya itu online. Terus kalau dari pengujinya sendiri itu kayak diajak ngobrol itu juga diam aja gitu loh. Jadi kita tuh mau impress dosennya itu juga nggak bisa. Jadi kalau di UB itu emang sedikit unexpected juga. Soalnya kan UB kebetulan juga baru. Terus kalau emang dilihat dari brosur di pendaftaran IUB itu keterangannya juga masih belum lengkap. Kayak misal partnership sama universitas lain itu kemana, kayak mungkin di Jepang sama siapa, dan sama siapa. Sedangkan kalau di UNER itu kayak udah jelas gitu loh. Jadi pada waktu aku tes itu bener-bener nggak tahu ini tesnya itu kayak gimana, apa tipikal interviewnya itu kayak gimana. Pokoknya pada awalnya tuh aku nyamain kalau interview UB itu bakal sama persis kayak interview UNER, kayak ya perkenalan biasa, tunjuk apa minatnya sini, kenapa milih FK gini-gini. Awalnya mikir kayak gitu. Ternyata pada waktu tes itu, kan tes itu kebetulan kita bareng kan sama IUP tapi program studi yang lain itu. Dan kita sama-sama pada waktu itu ada dua tahap tes. Yang pertama yang tahap tes itu ya, tulis itu bahasa Inggris CBT itu. Dan yang kedua itu tes interview. Nah, pada waktu hari kita mengerjakan tes CBT, itu kita buat tes interviewnya itu ternyata dipisah buat besoknya. Sedangkan kalau yang program studi lain itu di hari yang sama setelah mereka ujian tes tulis itu mereka langsung interview. Nah, itu udah mulai wah ini kok kayaknya agak berbeda ini kok harus pakai dipisah gitu. Ternyata mereka itu pakai apa ya metodenya namanya MMI interview gitu. Pada waktu itu kan bener-bener clueless itu MMI interview itu bakal kayak gimana. Jadi malamnya itu bener-bener mau belajar juga bingung mau belajar apa. Tapi sempet searching-searching di Google sedikit. Nah, akhirnya ya hasilnya keterima gitu. Jadi sebenarnya UB itu nggak ada rencana buat masuk UB, tapi ya siapa sangka keterimanya di sini gitu. Oke, luar biasa. Ternyata nggak semulus itu Gak ya, semulus dari itu. kalikunya juga ya. Jadi eh, punya perbandingan dengan UNER juga ya, Kak Rifki Ya, ya. ya. Nah, jadi mungkin ini juga bisa ngajak adik-adik kelasnya ternyata udah ke UB aja ternyata. Betul. Oke. Jadi tadi ternyata di luar ekspektasi ya. Jadi ada 2 hari ya untuk Ada 2 hari. tes CBT-nya, yang CBT ya itu tadi ya. CBT-nya itu di hari pertama, terus Lama interviewnya tapi itu di hari interviewnya ya, kedua. hari kedua. Justru kalau emang kita berpatokan dari brosurnya, itu tesnya itu ada CBT bahasa Inggris, terus ada TPS skolastik-skolastik kayak gitu, terus ada interview juga dan lain-lain. Ternyata waktu hari H itu yang skolastik itu nggak jadi. Jadinya itu katanya diterapkan pada tahun berikutnya. Jadi harusnya tahun ini itu sudah ada. Kalau emang yang diomongin itu bener ya, jadi itu ada skolastik-skolastik kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Terus tadi mungkin saya dengar ada MMI interview ya. Ya, Bisa MMI di-spill interview. sedikit apa kayak apa Jadi, sih MMI itu? oke. Itu. Jadi kalau MMI interview itu emang
sebuah kayak metode interview yang emang qualified buat yang mau jadi orang kedokteran ataupun kedokteran gigi. Emang apa skema interview yang emang dikhususkan buat orang-orang yang mau masuk ke kedokteran. Nah, aku membacanya seperti itu dan jadi kalau contoh pertanyaan itu ada ratusan sampai ribuan sih contoh pertanyaan. Soalnya itu kayak pertanyaan yang ada kasusnya gitu loh. Jadi untuk kasus itu kan juga perlu berbagai macam pertimbangan seperti bisa jadi ethical consideration-nya gimana atau mungkin jadi yang dinilai sama pengujinya itu kalau menurutku sendiri sih bukan dari jawaban akhirnya ya. Mungkin mungkin dilihat juga. Cuman lebih ke tahap bagaimana kamu itu bisa memecahkan masalah maksud kayak bikin secara struktural. Kamu memecahkan masalah itu membedah masalah itu kayak gimana. Soalnya pada waktu tes itu kita kalau khusus buat pertanyaan MMI itu kita dibolehkan untuk nulis gitu loh. Jadi misal kamu dapat kasus yang kayak gini kayak gini kayak gini. Silakan kalau emang mau nulis kamu jabarin dulu, silakan. Atau kalau mau langsung jawab itu silakan. Jadi nanti misal kamu jabarin kalau kasus itu kayak gini, apa yang harus dilakukan, terus pertimbangannya itu kayak gimana. Jadi kalau MMA question itu seperti itu. Dan kebetulan aku sama teman-temanku itu pertanyaannya beda-beda. Nggak sama. Ada yang sama, tapi ada juga yang beda gitu loh. Dan aku tadi udah juga sempat tanya ke beberapa temenku yang lolos dan emang nggak bisa disamaratakan sih itunya pertanyaannya. Oke, luar biasa. Jadi dibolehkan untuk menulis ya? Nggak, ternyata nggak langsung Dibolehkan. dijawab saat itu juga. Jadi Nggak masih langsung, ada jeda nggak waktu. langsung. Oke, Ya, oke. Jadi mungkin ada beberapa dari kita mungkin ya familiar kalau interview itu ya udah apa yang ditanyakan spontan langsung gitu. kita spontan dijawab saat itu juga ya. Itu Ternyata dibolehkan buat nulis. betul. Jadi mungkin nanti kita bisa persiapkan juga ya. Jadi mungkin adik-adik nanti juga nggak kaget ya untuk Oke. jenis interviewnya. Oke, luar biasa pemahamannya. Oke, selanjutnya ini Kak Rifki mau sharing apa lagi? Mungkin lebih ke tipsnya atau ketika proses interviewnya dulu nih yang mau di-sharing. Oke. Jadi waktu interviewnya, kebetulan waktu tes IUP itu emang mayoritas kan anak FK itu. Jadi pada waktu interview itu kita sampai dibagi jadi 3 sesi, pagi, siang, sore. Aku pada waktu itu dapet yang batch terakhir, kelompok terakhir. Jadi kita tuh dibagi jadi beberapa quarter gitu. Jadi kan itu kan modelnya kayak ujian yang di ruangan satu-satu gitu. Jadi kita tuh nanti akan ditempatkan, kita akan bertemu dengan 6 penguji dalam 6 ruangan yang berbeda gitu. Jadi nanti apa ditandai dengan adanya bel kayak bener-bener kayak ujian praktik kayak gitu. Dan itu sih yang emang menurutku agak mm, mental itu agak down sedikit. Apalagi ngelihat pas apa duduk-duduk itu ngelihat orang-orang kok kayak jago-jago gitu kayak terutama orang Jakarta-Jakarta. Wah ini susah-susah ini agak susah ya menurutku. Ya, alhamdulillah lolos. Oke, jadi 6 penguji di 6 ruangan berbeda. Kalau 6 yang berbeda. saat saat itu waktu itu Kak Rifki ada berapa penguji yang menginterview? Oh, jadi kita tuh ada 6 pos, 5 penguji, 1 pos buat istirahat gitu. Oh, seperti itu. Jadi ya Oke, oke. nanti kan ruangannya kan berjejer gitu. Dan nanti tadi sudah aku gambarin. Jadi ruangannya tuh kayak berjajar dan kita tuh kayak Mm-mm. nanti duduk dulu di kursi depan ruangan bareng-bareng itu 6 orang itu. Nanti kalau bel kita baru masuk. Nanti kalau Oh, oke, bel oke. lagi kita keluar nunggu lagi geser ke pos berikutnya. Oke, ini berarti sudah ada ini ya, ada slide-nya ya, sudah ada Udah PPT-nya ya. ada. Oke, bisa mau di share sekarang? Monggo monggo boleh boleh. Enggak. Oke, oke. Ntar saya.
Oke, sudah terlihat ya untuk yang lain? Sudah terlihat. Oke, bentar. Bisa di reshow. Oh, masih bentar-bentar ya. Ini masih nggak jalan. Oke, sudah terlihat ya di sini. Oke, monggo, monggo. Kak Rifki bisa Ah, disampaikan. Oke, mungkin langsung ke slide. Ini introduction ya, Review Fauzi dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Brawijaya tahun 2024. Ini bisa langsung ke next slide aja. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang emang lebih baik kita siapkan terlebih dahulu. Ini bisa menyangkut dari motivation letter ataupun yang lain-lainnya. Yang pertama adalah kamu itu harus tahu kamu itu anaknya itu tipikal kayak gimana. Soalnya kalau menurutku dosen itu kadang-kadang penguji itu kadang menanyakan hal-hal yang benar-benar unexpected banget, mulai dari personalities atau mungkin dari cara kamu belajar, bab pelajaran apa yang kamu sukain. Kalau di UNER dulu aku sempat ditanyain tentang apa namanya, kamu suka belajar biologi itu materi apa? Dan pada waktu itu juga langsung disuruh jelasin materinya. Jadi kan itu emang bener-bener sesuatu yang unexpected. Jadi menurutku lebih baik di prepare. Habis itu ya itu tadi, lebih baik apalagi terkait sama interview itu lebih baik kalau misal kalian sudah punya kayak daftar pertanyaan yang mungkin bakal muncul, kalian susun mungkin ada sampai belasan pertanyaan gitu dan diketik jawabannya itu diketik habis itu dihafalin. Jadi itu tujuannya adalah pada saat waktu kita ditanya kita itu bener-bener nggak kosong gitu loh. Karena bisa jadi kalau misal ada beberapa penguji yang mungkin orangnya sangat perfeksionis kayak gitu kayak ngelihat kalian mau jawab itu masih mikir dulu AE itu bisa jadi terjadi pengurangan nilai di situ. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi lebih baik kalian punya daftar pertanyaan dan mungkin kalian bisa ketik dulu jawabannya, didiskusikan dengan guru-guru pengajar di Inten juga bisa. Jadi aku kemarin bikin daftar pertanyaan itu ada sekitar 17 pertanyaan dan juga udah tak bikin juga apa jawabannya. Walaupun nanti mungkin pertanyaan dosen itu tidak sama kayak yang 17 pertanyaan atau berapa belas yang aku tulis itu tadi. At least aku tuh ada bahan buat ngoceh itu ada, buat ngomong itu ada bahannya, ada dasarnya. Walaupun pertanyaan agak nggak sesuai sama pertanyaanku, at least ya bisa ngomong gitu loh, nggak kosong-kosong banget, nggak perlu mikir-mikir banget, nanti kita tinggal nyambungin aja ke pertanyaan yang ditanyakan sama pengujinya. Nah, habis itu kalian juga harus ini ya menguasai motivation letter kalian. Itu menurutku sangat penting. Soalnya kita bener-bener nggak tahu dosen itu sumber pertanyaannya dari mana. Apalagi kalau misal motletnya itu bener-bener joki atau mungkin kalian kayak gimana. Atau walaupun kalian joki pun, at least itu kalian baca gitu loh motivation letter biar nggak kosong-kosong banget. Kayak misal kamu nulis saya mau jadi dokter karena alasannya begini begini begini, pengen join di masa depan, pengen ikut organisasi seperti ini seperti ini seperti ini. Waktu interview ditembak sama sama dosennya, kamu tahu ini tuh apa? Kalian nggak bisa jawab itu berarti udah kelihatan pengurangan poinnya itu udah kelihatan banget. Jadi emang menurutku sangat penting buat Motlet itu untuk dikuasai. Soalnya balik ke itu tadi, penguji itu pertanyaannya tuh bisa
dari mana aja, tiba-tiba tanya ini, tiba-tiba tanya itu juga bisa sih. Oke, mungkin bisa lanjut ke next slide. Oke, ini tadi penjelasan lebih detail, terutama kalau poin terakhir itu adalah prepare for the MMA question. Itu emang menurutku khusus buat yang IUP-UB aja ya untuk saat ini. Soalnya kalau yang UNER kan bener-bener plain apa interviewnya. Kalau IUP-UB itu ada MMA question. Nah, untuk MMA question ini mungkin probabilitas pertanyaan juga ada ratusan atau mungkin sampai ribuan. Kalian bisa belajar di internet itu ada ternyata. Jadi waktu itu aku kayak hamin 1 jam, hamin 2 jam buat tes itu, aku cari MMA question itu kayak apa. Dan emang itu aku pernah nemu suatu website itu pertanyaan dan jawabannya itu mereka nyediain dan itu ada sampai ratusan pertanyaan gitu loh. Jadi aku baca walaupun emang nggak sempet buat baca semuanya, at least aku tahu apa pola cara menjawabnya itu aku tahu. Dengan case yang berbeda-beda itu kayak apa yang harus dipertimbangkan aku tahu. Jadi kalau seingatku waktu aku baca di internet itu kayak ada soal-soal yang mayoritas itu emang ethical consideration sebagai seorang dokter ya. Kalau contoh ada ini, misal kamu punya suatu alat ini, alat kesehatan, dan di mana pada waktu itu ada 2 orang pasien yang membutuhkan alat kesehatan itu tadi, di mana satu pasiennya itu sudah sepuh dengan kondisi yang sama, sudah sepuh, dan dia itu merupakan sebuah public figure lah di kalangannya, dan yang satunya itu masih muda. Ini masih muda, namun anggap aja dia itu berandalan itu loh. Nah, kan kita sebagai dokter pada waktu itu kan kita nggak boleh kita memberikan atau menilai seseorang berdasarkan backgroundnya itu tadi, entah dia public figure ataupun entah dia berandal atau apapun itu, mereka kan tetap manusia. Jadi kita konsiderasinya adalah kalau aku seingatku dulu aku membaca jawabannya itu kita lihat yang memiliki probabilitas kehidupannya itu yang paling bagus siapa. Jadi seperti itu. Bukan kita nggak akan pernah lihat latar backgroundnya mau kayak gimana, kondisi sosialnya itu kayak gimana. Jadi emang pure kita lihat dari kondisi medisnya aja. Itu kalau mayoritas ethical consideration itu seperti itu. Mungkin ada beberapa yang lebih detail gitu kayak tahap-tahapnya itu apa aja yang harus dicek itu ya balik lagi ke pertanyaannya gitu. Nah, mayoritas kalau aku baca itu emang tentang aborsi ya, Rey. Emang tentang aborsi gitu. Mayoritas itu aku baca aborsi tentang ya kayak gitu lah. Jadi mungkin kalau kalian udah paham patternnya apa yang harus diuji itu menurutku walaupun nanti pertanyaannya nggak sesuai menurutku masih aman-aman aja sih buat kalian. At least kalian udah tahu patternnya gimana atau mungkin kalian itu bisa yeping gitu ke apa pengujinya bisa ya ngomong apa lah. At least ada dasarnya gitu loh. Walaupun kadang agak gak nyambung daripada kalian tuh ae gitu sih menurutku daripada kelihatan bener-bener nggak bisa. Jadi untuk MMA question itu kan kebetulan juga dikasih waktu buat mikir dulu, buat nulis itu menurutku lebih baik ditulis secara struktural, ditulis dulu, take your time, nggak yang kupu-kupu banget. Berarti pada waktu jawab itu bisa menjawab secara struktural yang harus dilakukan ini, kayak gitu. Oke, bisa lanjut ke next slide mungkin. Nah, ini salah satu daftar pertanyaan yang aku bikin ya. Nanti ada sekitar 3 pertanyaan yang aku masukkan di situ. Jadi kayak misal pertanyaannya, nanti menurutku ini suatu pertanyaan yang pasti keluar ya. Kayak kenapa kamu memilih UB di antara banyaknya universitas yang punya fakultas kedokteran itu. Nah, di tipikal menurutku yang pertanyaan kayak gini itu emang kita harus memuji UB setinggi mungkin menurutku. Jadi biar mereka itu merasa tersanjung, biar mereka itu merasa, wah ini aku nih top banget gitu loh. Kita harus menjilat emang. Kalau yang itu harus menjilat. Dan emang aku yakin pengujinya itu juga pasti tahu jawaban kita itu bakal menjilat UB banget. Tapi emang kalau kalian bisa rearrange apa teksnya, bisa menunjukkan sesuatu yang mencolok, itu mungkin bisa jadi poin plus buat apa namanya pengujinya. Mungkin menurutku salah satu mungkin untuk menjawab pertanyaan ini ya mungkin bisa dicatat. Mungkin salah satu alasan kenapa sekarang UB itu mereka mengadakan beberapa kelas IUP, entah itu kedokteran ataupun pada prodi-prodi lain, mereka itu
lagi pingin buat meningkatkan world rankingnya mereka. Kan world ranking itu bisa dicapai dengan berbagai cara ya, seperti mungkin ada partnership dengan global universities juga bisa, ada berapa banyak mahasiswa asing yang kuliah di UB juga bisa, dan juga research paper yang diupload secara internasional itu juga bisa meningkatkan apa namanya ranking dunia dari UB itu sendiri. Nah, mungkin kalau di soal yang kayak gini, kenapa UB? Ya anggap bilang aja kalian ingin di sisi lain saya ingin berpartisipasi untuk dalam meningkatkan world rankingnya UB dengan cara mungkin di masa depan saya ingin uh, ikut andil dalam sebuah research yang internasional atau mengupload jurnal-jurnal internasional. Itu kan berarti kalian tuh jawabannya menjilat, cuman kalian tuh ada bener-bener ada purpose di situ, bener-bener ingin merubah UB menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dan itu juga bukan sebuah well known information ya kalau menurutku mengenai cara untuk meningkatkan ranking global itu tadi. Jadi mungkin jawaban kalian nggak sedatar itu, mungkin ada sedikit punchline-nya. Jadi penguji itu kayak interest gitu loh kan, penguji kalau nguji sampai puluhan orang kan kayak capek, kayak bosen gitu, apalagi kalau udah terakhir-terakhir kan kayak wis karena yaudahlah kamu mau ngomong apa wis terserah wis gitu, soalnya udah mereka udah capek, udah nggak bakal dengerin omonganmu kayak gimana. Dengan adanya kamu bikin sesuatu yang menarik perhatian mereka, itu mungkin kalian dapat ekstra perhatian, itu bisa kalian gunakan gitu. Oke, mungkin bisa ke next slide-nya, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga menurutku bisa jadi sangat penting karena kan di FKUB ya, terutama kan ada kelas reguler dan juga ada kelas IUB itu tadi. Nah, kalau di eh, tanyain kenapa sih pilih kelas IUP daripada kelas reguler, kan yang bayar lebih mahal dan lain-lain. Jadi benefitsnya itu apa gitu loh. Ya, kalau aku kemarin sih jawabnya aku pengen kan kalau di UB itu kalau nggak salah itu kita nanti di semester 6 atau semester 7 itu diwajibkan untuk exchange ke luar negeri ya. Jadi itu mungkin kalian bisa ngomong kalau misalnya aku mau ambil IUP soalnya aku tertarik buat melakukan exchange ke luar negeri dengan apa namanya probability untuk melakukan exchange itu lebih besar daripada anak reguler gitu loh. Kan kalau reguler-reguler kan anaknya ada ratusan dan mungkin harus cari beasiswa dulu atau harus menjadi siswa teladan dulu gitu loh. Kalau di IUP kan kalian masuk IUP mungkin 70-80% udah pasti kalian ke luar negeri. Itu juga bisa dibuat job kayak gitu. Jadi menurut kalau pertanyaan ini juga sangat penting ya, apa yang kamu tahu mengenai tentang IUP. Jadi itu nanti menunjukkan bahwa kalian itu sebelum melakukan tes di IUP itu, kalian sudah riset terlebih dahulu tentang IUP UB itu mekanismenya itu seperti apa. At least kalian nggak kosong-kosong banget, bukan kayak orang yang habis ketolak ini terus langsung asal masuk ke situ dengan pengetahuan tentang IUP UB yang kosong gitu, enggak. Jadi sebisa mungkin UB, jadikan UB itu dia merasa sebagai first choice-nya kalian. Menurutku kayak gitu. Oke, mungkin bisa ke next slide. Nah, ini juga penting, terutama di IUP. Masalah dana ini sangat penting. Jadi, tapi kebetulan kemarin waktu aku ditanyain masalah dana itu menurutku aku sempat blunder juga. Jadi, ada di salah satu station, kan tadi ada 6 stasiun ya. Di salah satu station itu emang orangnya itu hanya membahas tentang finansial aja gitu. Jadi di station itu kalian bakal ditanyain tentang gaji orang tua atau mungkin kalian punya aset apa ya, saranku kalian jawab jujur, atau mungkin kalau kalian mau apa namanya menarik perhatian itu ya gajinya, misal gajinya 50 juta kalian naikin lah jadi 60 juta gitu, biar soalnya mereka tuh kayak butuh kepastian bahwa kalian itu bisa survive dalam membayar tuitionnya itu tadi. Nah, kebetulan kemarin itu aku blunder jawabnya itu. Jadi aku ditanya, ya udah jawab aset dan lain-lain, terus dok apa pengujinya juga bilang kalau misal ini anggap aja salah satu dari orang tuamu, anggap aja papamu itu anggap aja mengalami suatu musibah atau mungkin ada suatu kejadian yang mengakibatkan orang tuamu itu sudah tidak bisa membiayai kuliahmu. Nah, pada waktu itu aku bener-bener nggak kepikiran juga kalau pertanyaannya bakal separah itu. Istilahnya kan bangkrut gitu. Aku nggak kepikiran. Waduh,
Aku jawabnya tuh bener-bener polos. Aku jawab kalau emang orang tua udah nggak bisa membiayain ya saya putus. Maksudnya saya nggak ngelanjutin program studi saya, nggak ngelanjutin studi saya di sini gitu. Dan pada waktu tes aku baru sadar kalau itu sebuah pertanyaan yang sebuah jawaban yang emang salah. Aku tidak memberikan kepastian ke UB-nya tentang kemampuan untuk membayar tuitionnya itu tadi. Pokoknya ini tentang dan itu kalian jawab wis mampu mampu gitu aja. Kalau misal nanti bangkrut atau apapun itu orang tua udah nggak bisa kerja, bilang aja dari sekarang itu uangnya sudah siap, asetnya sudah ada. Jadi semoga saja itu tidak bakal mengganggu perkuliahan saya di masa depan. Itu bisa dijawab kayak gitu aja sih. Pokoknya kalian harus memberikan garansi lah kepada UB kalau kalian itu siap secara finansial sampai besok-besoknya sampai lulus gitu. Biar nggak dipikir kalian tuh nanti di tengah-tengah bakal medot juga gitu loh. Bisa lanjut ke next slide. Nah, ini mekanisme dari interviewnya itu tadi, ya yang seperti udah aku jelasin tadi. Jadi itu dia, kalau aku kemarin dilakukan sehari setelah kita melakukan tes CBT. Dimana kalau untuk tes CBT-nya sendiri aku kemarin itu pure murni kayak tes TOEFL. Bahkan aku bilang lebih longgar daripada tes TOEFL, terutama di bagian listeningnya. Jadi kan kita nanti diberikan kayak komputer masing-masing gitu kan. Terus nanti kita login, nanti ada tata cara loginnya. Nah, di bagian listening itu kalian bisa puter berulang kali gitu loh. Kalau di TOEFL kan kayak sekali dengerin kita harus langsung jawab. Kalau kemarin tesnya itu kayak bisa kalian puter berkali-kali. Jadi kalian bisa make sure kalau jawaban kalian benar. Nah, pada waktu tes itu aku juga bingung. Kenapa kita harus tes TOEFL atau tes Inggris ini lagi? Dimana aku yakin orang-orang yang daftar di sini itu pasti TOEFL-nya udah di atas rata-rata lah, di atas 500 lah. Dan mungkin sepertinya tujuan UB itu meminimalisir orang-orang yang joki TOEFL. Kalau menurutku sih kayak gitu kan. Sekarang banyak kan, apa namanya, joki-joki TOEFL kayak gitu. Jadi mereka tak kayak bener-bener make sure kalau yang lulus itu nanti bener-bener orang-orang yang qualified gitu, yang udah memenuhi persyaratan. Nah, itu nanti untuk bagian interviewnya kita terdiri dari 6 station. Itu nanti ada di slide berikutnya gambarnya, di mana untuk setiap station itu nanti kita hanya diberikan waktu selama 5 menit. Nah, jadi dengan waktu 5 menit itu kadang itu terasa cepat, kadang itu terasa kayak lama banget. Jadi itu menurutku tergantung sama pengujinya. Kebetulan aku kemarin itu dapat penguji pertama itu orangnya mukanya itu kayak sing cuek banget, perempuan. Dia perempuan itu cuek banget. Terus kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu kayak bener-bener geremeng juga orangnya, kayak ya kalau ngomong agak nggak jelas gitu. Dan pokoknya judes banget dulu mukanya. Aku mau dia ngomong bla bla bla, pertanyaannya bla 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 gitu. Aku mau tanya ulang buat memperjelas pertanyaannya tuh kayak kok kayaknya aku nanti dipandang nggak kompeten juga. Terus beliau ini pada waktu mengajukan pertanyaan, kalau ada bel ya, bel tanda waktu berakhir itu, beliau itu masih mengajukan pertanyaan dengan bel yang sekeras itu. Jadi itu bener-bener nggak kedengeran dia bilang apa. Aku cuma nangkep apa kata-kata terakhir, kata-kata akhir-akhirnya setelah bel itu. Aku ingetnya, pokoknya intinya kamu itu mau jadi tipikal dokter yang seperti apa. Aku nangkepnya kayak itu. Kamu itu mau jadi orang yang fokus ke arah research, jadi dosen ataupun jadi peneliti, ataupun jadi apa namanya, dokter yang emang praktikal, di mana kita kayak ya langsung secara klinis saja kita praktik, kita terjun ke masyarakat, nah, kayak gitu. Kebetulan itu aku juga nggak prepare buat pertanyaan kayak gitu, aku juga nggak prepare jawabannya sama sekali. Tapi ya aku itu tadi, aku sudah apa namanya menguasai Modletku juga, aku juga udah punya persiapan apa namanya ya yang belasan pertanyaan itu tadi, aku sambung-sambungin. Jadi di Modlet itu aku sempat bilang kalau aku itu ada interest pada sebuah organisasi yang namanya Dokter Share, di mana kalau Dokter Share itu istilahnya pokoknya mereka itu menyediakan fasilitas kesehatan yang layak di wilayah-wilayah terpencil. Istilahnya seperti itu. Nah, aku jabarin lah. Kalau aku pernah dengar tentang Dokter Share. Aku dulu ada tertarik ke situ karena saya merasa kalau setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
fasilitas kesehatan yang layak. Jadi tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, budaya, agama, mereka itu semua sama gitu loh. Dan kita sebagai dokter itu harus memenuhi kebutuhan mereka itu tadi. Nah, jadi walaupun itu pertanyaannya bener-bener aku nggak prepare, tapi aku bisa tak gabung-gabungin gitu. Dan ya alhamdulillah juga lolos. Istilahnya aku nggak ngeblank juga. Kayak ya udah lancar-lancar aja kalau di pos itu. Nah, one stations for MMA question. Nah, jadi ada di salah satu post yaitu tadi yang udah aku jelasin tentang MMA question itu tadi ya tentang banyak kok itu nggak hanya tentang ethical consideration bisa jadi tentang tanggung jawab juga bisa atau mungkin bisa jadi mungkin ditanya tentang isu-isu kesehatan atau mungkin aku juga kurang tahu ya tapi kalau MMA harusnya cakupannya itu sangat luas dan kebetulan kemarin itu aku dapat pertanyaannya itu tentang aborsi. Kebetulan aku kemarin tentang aborsi. Jadi kita tuh dikasih case gitu sama pengusinya. Itu kalau case itu sangatku pada saat kamu sudah jadi dokter di masa depan. Jadi kalau misal pada suatu saat itu kamu punya teman, dia itu datanglah menghampiri kamu, dia itu minta untuk melakukan aborsi. Nah, jadi mereka tuh dia itu ingin melakukan aborsi di mana emang secara etis aborsi itu emang salah gitu loh. Karena etis itu salah. Nah, aku mau bilang spontan salah itu pun kayaknya juga nggak kelihatan aku mikirnya di mana. Aku cuman hanya mikir secara secara agama ataupun secara norma. Aku cuman mikir kayak gitu. Cuman sebelum itu tadi aku kan juga sempat baca-baca tentang apa namanya my question. Jadi yang aku simpulin dari hal yang kayak gitu itu jadi untuk kita sebagai dokter kita itu harus menghargai yang namanya otonomi pasien. Jadi walaupun kita tahu misal tidak ada tindakan yang emang dapat menyembuhkan ataupun dapat mengurangi keluhan pasien, tapi kalau pasiennya itu emang udah nolak, ya udah kita udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu tadi otonomi pasien. Nah, tapi sebelum kita menuju ke otonomi pasien itu tadi, itu kita ada beberapa tahap juga seperti, jadi itu aku nulis secara struktural. Yang pertama, aku harus memastikan kalau misalnya temanku ini tadi yang minta pil aborsi, apakah dia itu benar-benar dalam kondisi mental yang stabil. Jadi, apakah dia dalam pengaruh obat-obatan, atau apakah dia ada pengaruh dari pihak lain. Mungkin ya orang ketiga lah yang menghamili bisa jadi memaksa untuk mengaborsi. Nah, itu kita harus pastikan itu dulu. Nah, kalau misalnya si pasien itu tadi kita anggap mentalnya itu kurang dalam mengambil keputusan itu bisa jadi mungkin dia orangnya ada kekurangan secara ini ya mental mungkin bisa di Down syndrome ataupun bisa di dia gangguan jiwa. Kayak kan mereka kan nggak bisa membuat sebuah keputusan gitu loh. Cuma nggak bisa nggak qualified mau buat keputusan mau aborsi apa enggak itu nggak bisa. Jadi kalau kita emang udah pastikan kalau dia itu nggak bisa untuk membuat keputusannya sendiri, kita harus hubungi orang terdekat. Mungkin orang tuanya atau mungkin siapa yang emang bisa kita jadikan patokan gitu loh jawabannya. Seperti itu tadi. Habis itu kalau emang ternyata pasiennya itu dia apa namanya pasiennya itu baik, kondisinya dia baik, secara mental dia stabil dan dia bisa membuat pilihannya sendiri tanpa adanya tekanan apapun. Kita harus tahu juga apakah pasien itu tahu dari resiko, tahu dari benefitnya tentang tindakan aborsi ini tadi itu apa, apakah dia sudah tahu. Kalau misalnya dia sudah tahu, dia dalam kondisi mental yang bagus, dia pengen aborsi, tapi orang tuanya nggak mau. Nah, itu kan juga sebuah dilema lagi. Jadi, kalau dalam case yang kayak gini, anaknya mau, orang tuanya nggak mau, kita milih jawaban dari anaknya. Karena itu tadi otonomi pasien, itu tubuhnya pasien. Jadi, orang tua itu nggak berhak untuk memutuskan sesuatu selama pasien itu tadi benar-benar qualified untuk membuat sebuah keputusan. Nah, berhubung kalau di luar negeri, anggap aja di Amerika, aborsi itu legal, kalian bisa bilang, kalau emang kalian berpacunya buat Amerika, apa patokannya di Amerika, kalian bisa bilang, oke, saya akan melakukan tindakan aborsi selama pasien itu, apa namanya, dalam kondisi mental yang stabil, tidak ada tekanan, tahu resikonya,
oke lah bisa kita melakukan aborsi. Cuman aku jawabnya itu benar-benar dilema antara boleh apa enggak. Aku tahu otonomi pasien itu boleh, tapi secara etis itu salah juga gitu loh. Jadi bener-bener dilema aku harus patokan pakai yang mana. Dan kalau nggak salah, pengujiku itu menyimpulkan jawaban terakhirku itu boleh. Nah, tapi pada waktu aku selesai interview pun itu aku kayak overthinking lah. Ini jawabanku bener apa enggak ya? Boleh apa enggak? Aku tanya ke orang tua ini bener apa enggak kayak gini. Dan menurutku jawaban yang paling bener kalau pertanyaan kayak gitu tuh kalian bilang kayak gini. Mungkin kalau di negara yang memiliki peraturan bahwa aborsi itu boleh, kalian boleh melakukan tindakan aborsi. Tapi kalau kalian ngomongnya di Indonesia, jadi kalian kayak berikan dua opsi jawaban. Kalau emang negaranya boleh kita lakukan. Kalau negaranya nggak boleh, ya udah kita nggak bisa. Kalian bilang kalau di Indonesia itu apa namanya? Walaupun saya mengetahui ini otonomi pasien dan istilahnya mereka qualified ini otonomi pasien, tapi secara undang-undang itu kan kalau di Indonesia nggak boleh. Ya bilang aja kalian nggak bisa melakukan hal yang kayak gitu karena adanya undang-undang secara hukum itu tadi. Walaupun kalian mengetahui bahwa itu emang udah otonomi dari pasien, tapi kan kalau udah lawannya hukum kan kalian bisa kena malpraktik juga kalau emang kalian bener-bener ngeiyain buat aborsi itu tadi. Jadi emang point of view buat jawaban ini tuh banyak. Jadi kalau emang kalian mau nyicil, saranku nyicil dari sekarang aja buat apa MMI question itu tadi biar kalian bisa memiliki gambaran kasus-kasus itu kayak apa gitu. Gak kayak aku yang 2 jam aku baru baca kan dibandingin sama yang udah berbulan-bulan udah baca kan eh, apa ya pengetahuannya kan lebih banyak cakupannya mereka jadi lebih prepare aja buat pertanyaan apapun gitu. Oke bisa next slide. Nah ini oh yang mana dulu slide-nya tadi. Oke oke yang ini ini tuh denah buat tesnya ya. Jadi itu ada lorong, yaitu ada ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik putih itu kursi. Nah, jadi kita itu berenam, apa namanya, anggap aja kloterku itu berenam, kita duduk. Dan kalau nggak salah itu udah ada urutannya kok. Kamu ambil pos 1 dulu, kamu ambil pos 2 atau pos 5 dulu, itu udah ada urutannya. Ih, nanti aba-abanya tuh kalau kalian mendengar bel, itu kalian ketok pintu, salam, berikan impresi yang bagus ya. Mungkin salam itu juga bisa jadi selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kan kita nggak tahu dosennya itu nanti Islam apa nonis. Kalian bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dok. Itu juga bisa. Nah, pokoknya itu first impression itu penting. Mungkin dari pakaian juga bisa. Kalau bisa itu pakai baju yang emang formal, rapi, hindari warna-warna kayak warna hitam. Emang saran gue sih emang pakai kemeja putih ya. Itu emang udah paling bener pakai kemeja putih, rapi, dan nggak kelihatan gugup itu menurutku penting. Nah, jadi itu ada 6 station dengan satu station itu istirahat. Nah, itu yang session 5 itu kita bener-bener istirahat di saat yang lain masuk ke ruangan interview, kita bener-bener duduk-duduk di luar gitu, istirahat. Nunggu yang lain keluar dan rolling ke berikutnya. Nah, aku dulu kalau nggak salah mulai dari yang pos 1, saya ingatku, yaitu tadi aku ketemu penguji yang perempuan yang cuek gitu. Itu aku di station nomor 1. Situ itu hanya waktunya mungkin ya 5 menit itu tadi, terus kita keluar, kita mungkin dijeda setengah menit, habis itu kita rolling ke pos berikutnya, kita ketok lagi, salam, selamat pagi, selamat siang, dok, gitu. Masuk, ya kita interview seperti biasalah. Nanti ada satu stase yang MMI question dan itu nggak ada ininya ya, maksudku nggak dikasih tanda kalau pos ini MMI question gitu nggak. Jadi kita mengetahui apa yang ditanyakan itu waktu kita sudah ada di dalam ruangan itu tadi. Nah, bagaimana cara kalian mengembangkan flow dari percakapan itu tadi? Itu tergantung dosennya juga, gitu loh. Jadi emang ada dosen yang cuek, jadi kalian mau ngomong apa itu juga bingung kayak, wis ini mati topik ini, susah ini. Itu juga ada. Kalau dosennya nggak interaktif itu susah emang. Tapi juga ada beberapa dosen itu sih. Aku bahkan ada salah satu penguji itu tanya, kamu berasal dari mana? Kamu jawab dari sini dan dari Gresik.
Nah, kebetulan KTP ku orang Jombang, orangnya cek KTP loh. Tapi kamu orang Jombang kok bisa di Gresik itu gimana ceritanya? Kan itu sangat bener-bener di luar konteks gitu loh. Tapi berhubung dosennya, pengujinya itu bener-bener santai, dosennya itu bener-bener diajak ngobrol itu enak. Jadi kalian menunjukkan impresi yang bagus itu lebih mudah gitu loh daripada kalau misalnya dosennya cuek. Seperti itulah. Oke, bisa lanjut ke next slide aja. Nah, ini aku 5 pertanyaan itu kurang lebih kayak gini kemarin itu. Pos 1 itu ditanyain kayak gini. Kamu mau menjadi dokter seperti apa? Fokus pada research atau yang terjun langsung ke masyarakat? Itu seingatku ya, 5 pertanyaan ini seingatku. Nah, habis itu kalau ke pos kedua itu juga sempat ditanyain, kamu itu ada pengalaman pergi ke luar negeri atau tinggal ke luar negeri apa enggak gitu. Ya kalau emang kalian pernah, kalian bilang pernah, kalian ceritain kemana, berapa hari. Kadang-kadang tuh ditanyain tujuannya itu ngapain gitu loh. Mungkin kalian kalau ada tujuan student exchange itu mungkin lebih bagus ya impresinya kalau ke luar negeri. Tapi itu nanti bakal ditanyain. Seingatku aku ditanyain dan aku yakin teman-temanku yang lain juga ditanyain. Nah, yang nomor 3 ini bener-bener unexpected. Bagaimana tipe belajar kamu? Itu aku bener-bener gak nyangka nih sama pertanyaan kayak gini nih. Itu tadi dosen yang tanya kamu berasal dari mana, tiba-tiba dosennya tanya kayak gini. Cuman gara-gara dosennya itu bener-bener apa ya, sangat-sangat bisa diajak komunikasi itu, kita jawabnya santai-santai aja gitu loh. Jadi ditanyain, "Ah, kamu itu tipe kalau belajarnya itu kayak gimana?" Ya aku jawab berhubung aku udah bener-bener udah santai banget dan bener-bener dosennya juga bikin santai, jadi aku nggak stres juga menghadapi pertanyaan yang bahkan aku pun nggak expect. Ya aku jawabnya kayak santai aja kayak, oh jadi begini dok, aku kalau belajar itu tipikalnya anggap aja aku kan kalau aku tipikal belajarnya kan aku kayak 2 kali belajar gitu loh untuk satu materi. Jadi untuk yang belajar pertama itu aku bener-bener menulis, aku cari dari beberapa sumber sampai kalau udah catatanku itu udah selesai baru lanjut ke belajarku yang kedua yaitu hafalan gitu loh. Dan aku bilang ke dosennya kayaknya di antara teman-temanku SMA itu yang kayak gini tuh cuman aku bilang kayak gitu, dan dosennya pun kayak ngeiyain gitu loh, ini kamu ini tipikal belajarnya tuh unik kayak gini sangat interesting lah, aku tuh cara belajarnya sangat interesting gitu loh. Jadi kebetulan dosennya tuh sangat enak banget. Ya alhamdulillah orangnya kayaknya orang ini deh yang bikin aku bisa lulus sih kayak orang ini deh. Masih orangnya. Di situ untuk kemampuan finansial. Nah, kalau kemampuan finansial itu tadi ya, itu tadi jawabannya kalian harus mengiyakan kalau kalian itu udah siap secara finansial sampai besok lulus. Entah apapun kondisinya, entah mungkin orang tua meninggal atau mungkin kalau yang punya usahanya bangkrut. Anggap aja kalau sekarang itu dananya udah siap, siap buat beberapa tahun ke depan itu dananya udah ada gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya MMI question. Nah, ini kan pertanyaanku yang tadi nih ya. Pertanyaanku tentang aborsi. Tadi aku sempat tanya temanku, dia dapat kasus tentang jaga IGD, kayak gitu. Jadi dia bilang, sebagai sebuah dokter, sebagai seorang dokter, kalian itu kan di IGD kan ada jadwal jaga gitu kan, shift-shift lah, anggap aja shift. Anggap aja pada suatu hari, kalian itu sudah waktunya shift kalian itu udah selesai. Nah, tapi pada waktu kamu mau pulang, itu pasien tiba-tiba itu membludak kayak gitu. Tiba-tiba itu pasien membludak dan dosen jaga berikutnya itu alasan sakit, nggak datang lah. Nah, kalian kan di posisinya kayak gitu kan udah ngerjain CV kalian yang beberapa jam dan capek. Masa kalian harus gantiin temennya kalian yang nggak tahu ini alasannya sakit beneran apa enggak buat ngurus pasien sebanyak itu. Nah, kalau pertanyaan kayak gini pun menurutku jawabannya ya bilang aja kalau sebagai seorang dokter kalian punya rasa tanggung jawab lah, walaupun temanmu nggak ada, kamu ngisi lah. Kamu harus menolong apa namanya pasien-pasien yang membludak itu tadi secara profesional gitu loh. Nggak dengan cara misal, wah ini mah bukan shiftku ini pasiennya tangani dengan seadanya. Kesel aku capek gitu. Itu nggak bisa. Kata temanku jawabannya nggak kayak gitu. Jawabannya ya mau nggak mau kalian harus menggantikan teman kalian itu tadi. Nah, jadi
temanku yang aku tanya temanku lainnya ternyata soalnya sama kayak aku. Jadi emang ada yang sama, ada yang enggak gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke next slide. Oke, kayaknya materinya itu aja deh kalau kalau dari aku ya. Kalau buat interview saja itu kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Rifki, luar biasa ya. Mungkin bisa dibantu tepuk tangannya ya buat Kak Rifki ya. Meskipun ini Eh, jadi mungkin yang lain nggak terdengar ya. Gini virtual aja tepuk tangannya. Oke, insight yang luar biasa dari Kak Rifki ya. Jadi Terima kasih. nggak cuma tadi tentang pengalamannya juga, tapi ternyata ada juga informasi tentang apa tadi istilahnya itu kayak ethical ya, Ya, ethical etik dari dokter consideration ya. itu. Nah, Nah, consideration dari dokter juga ternyata ya kita jadi belajar sedikit lah ya tentang itu. Oke, eh luar biasa untuk informasinya, jadi pengalamannya juga. Terima kasih ya Kak Rifki ya tadi juga sama-sama. bisa nge-share tadi ada kekurangannya juga yang dihadapi sama Kak Rifki ya. Tadi Hmm. terutama merasa ada pertanyaan yang kurang maksimal. Nah, ini nanti bisa Nah, juga itu tadi itu bener-bener buat mengganggu saya. pertimbangan adik-adik sekalian juga ya buat Ah, kedepannya nanti biar bisa dipersiapkan. Jadi nanti intinya nah, kita benar. harus benar-benar prepare ya. Jadi jangan maju dengan kepala kosong lah ya. Jadi nggak Ah, itu siap benar. apa-apa. Jangan Jadi dengan jangan kepala kosong. istilahnya bodoh Benar. nekat ya aja ya. Jadi Nah, prepare, do your research. Jadi tentang fakultasnya, tentang kampusnya, kenapa ke IUP, tentang tadi ethical consideration tadi juga kita hmm. perlu prepare ya. Oke, Oh, luar aku biasa sekali. kelupaan. Dulu Ah, ada ah, pertanyaan. gimana? Ya di dosen yang enak itu tadi yang tanya tiap belajar. Itu beliau itu tanya kalau kamu ada kesempatan buat exchange, itu kamu mau pergi kemana? Dosennya tanya kayak gitu. Nah, berhubung sebelumnya kebetulan aku juga udah research, kebetulan apa pembimbing internku ini jago banget. Dia bilang apa namanya? Ini coba kamu research buat ini barangkali ditanyain. Jadi aku dulu tuh sempat research. Jadi aku kayak cari-cari apa universitas kedokteran yang bagus itu dan pada waktu itu yang emang menarik minatku itu ke Jepang. Jadi aku baca itu universitasnya namanya Universitas Nagasaki. Aku ingat dia itu sempat mengeluarkan. Aku tuh baca kayak jurnal-jurnal kedokterannya itu aku baca dan mereka tuh punya websitenya kok, tapi aku lupa namanya. Itu ada kayak top jurnal yang baru dikeluarin dan yang top viewed gitu loh. Nah, aku baca ternyata saya ingatku itu judulnya adalah hubungan antara apa namanya minum sake atau apa gitu dengan penyakit autoimun atau penyakit darah deh. Sangat itu kayak gitu kurang lebih ya. Tapi nah, kebetulan juga nenekku itu juga punya penyakit autoimun yang hubungannya sama darah gitu loh. Jadi aku, wah ini kebetulan ini bisa aku sangkut pautin. Jadi waktu ditanya gitu, aku jawabnya saya pengen ke Universitas Nagasaki. Beliau tanya, kenapa mau ke Universitas Nagasaki? Soalnya saya sempat baca jurnalnya tentang itu tadi apa hubungan minum sake atau apa itu aku lupa dengan kondisi apa namanya autoimun atau kondisi darah dalam tubuh kayak gitu. Dan kebetulan nenekku juga mengalami kondisi yang sama. Jadi saya harap di masa depan apabila saya memiliki kesempatan saya ingin melakukan research lebih jauh. Apakah emang ada keterkaitannya dengan penyakit nenek saya? Wah itu aku yakin itu jawaban kayak gitu tuh dosen juga nggak expect gitu loh. Kayak wah ini bener-bener udah research beneran kayak gini. Padahal aslinya ya cuman baca-baca doang gitu loh. Jadi itu bener-bener bisa menjadi jawaban yang sangat-sangat berbobot. Itu di situ bisa jadi. Walaupun mungkin kalian di pos-pos awal kalian masih grogi ya kan, ya pressure juga kan grogi, kurang lancar, AE dengan adanya jawaban kalian yang sangat berbobot kayak gitu, itu bisa jadi poin yang plus-plus gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin itu sebuah bahan yang bisa kalian persiapkan ya tentang tujuannya mau kemana, alasannya kenapa, itu bisa kalian persiapkan menurutku. Oke, terima kasih. Jadi ini masih bisa jadi pertimbangan juga ya yang perlu dipersiapkan Ya, ya. benar. Jadi
kira-kira mau kemana ya, Nah, mau kemana? negaranya. Nah, Walaupun itu di benar. masa depan Hmm. mungkin agak nggak realistis, cuman kan pada waktu interview itu kalian harus memikat hatinya Hmm. penguji gitu loh. Entah walaupun nanti terrealisasi atau enggak, aku juga mungkin yakin penguji pun juga nggak hafal jawaban kalian tahun-tahun ke depan juga nggak hafal. Jadi emang harus memikat banget gitu loh jawabannya kalau menurutku. Ya, at least kita prepare juga ya kan, jadi nggak Ah, benar. sekedar omong-omong aja tapi ternyata Ah, kita siapa tahu kenyataan kan ya alhamdulillah. alhamdulillah Cuman juga ya ya seperti itu ya. alhamdulillah juga. Cuman kan at least kita ada Oke. pandangan ke depannya itu mau gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Rifki. Oke, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Rizky, Mas Kak Rifki ya. Oke, oke, Jadi mungkin baik-baik. ada dari adik-adik yang kepingin ada sesuatu yang disampaikan atau ada yang mau ditanyakan tentang proses interview atau mungkin tips-tipsnya, mungkin ada yang mau lebih didalami lagi. Monggo, silakan. Silakan, silakan. Bisa Monggo, raise monggo. hand, nanti bisa perkenalan namanya siapa, dari intern mana, terus langsung bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, silakan bisa raise hand. Oke, ini ada Oke. dari Akil Ihsani. Halo, Akil, monggo silakan. Iya Kak, terima kasih atas waktunya Kak Oke, sebelumnya. Saya Akil dari Inten SA Malang Kak. Oh, Malang. oke dari Malang ya. Oke, silakan, Oke. Akil. Untuk pertanyaan saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan Kak. Cuma mungkin untuk mempersingkat waktu saja saya pertanyakan yang menurut saya benar-benar saya ingin tahu. Oke. Yang pertanyaannya itu eh untuk tadi dijelaskan dari kakaknya tadi tes MMI ya Kak ya. Ya, benar-benar. Itu kalau sepengetahuan saya, Kak, itu seperti Hmm. tes SJT di IUB UGM. Nah, itu Oh, situational judgment test. ya, 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 ya. apakah itu ditanyakan oleh pengujinya itu di pos tertentu saja ataukah random, Kak? Bisa jadi di beberapa pos itu juga ditanyain kayak gitu. Apa Oke, 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 oke. Oke, aku juga sempat kebetulan aku juga sempat belajar pertanyaannya UGM juga. Cuman kan saya ingatku kalau UGM itu ini enggak ya, kayak pilihan ganda gitu loh. Kalau nggak salah kayak gitu dan eh nanti ada bobotnya kayak jawaban kalian mengurutkannya itu nanti ada bobot. Setauku kayak gitu ya. Ya, kurang lebih itu benar kayak gitu, kurang lebih kayak gitu situasional kayak gitu. Cuman mungkin aku juga kurang tahu lebih dalam tentang UGM ya. Tapi kalau secara kasaran emang kurang lebih sama kayak gitu. Dan aku saranin belajar dari apa namanya eh IUP UGM itu juga nggak masalah. Tapi lebih bagus juga kalian ke cari-cari di internet juga bisa. Soalnya menurutku ethical consideration itu kan setiap tiap orang itu juga berbeda banget. Pertimbangan orang itu kan berbeda banget dan faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Dan aku juga sempat ngerjain apa soal-soalnya IPU game itu pun juga beberapa kali salah jawab walaupun aku mikir harusnya yang benar itu yang kita lakukan itu ini dulu. Aku mikir kayak gitu. Nah, ternyata itu salah. Jadi emang buat menurutku apalagi ya nggak apalagi ya. Mungkin buat beberapa dokter pun kalau misal dikasih soal kayak gitu pertimbangannya mereka juga berbeda-beda. Jadi aku saranin ya kalian cari insight sebanyak mungkin. Kalau mungkin kalian punya soal-soal IPUGM, nggak masalah kalian gunakan. Tapi kalian juga harus make sure juga kalau jawabannya itu juga cocok. Ada pembahasannya, terus pembahasannya itu ya kalau kita mau memastikan 100% benar pun agak susah. Soalnya kan ya itu tadi, orang-orang berbeda-beda itu tadi jawabannya. Cuman ya kalau digunakan sebagai insight juga nggak masalah. At least kan kalian tahu patternnya itu tadi. Dan aku juga yakin kalau pertanyaan yang ditanyakan buat interview besok, aku nggak menjamin ya. Cuman aku yakin kalau yang ditanyaan itu bukan sesuatu pertanyaan yang emang sangat ilmiah kayak gitu enggak. Kayak ya pola pikir kalian aja secara umum kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Dan buat apa posnya kemarin aku yang MMI question tuh hanya satu pos kebetulan, hanya satu pos dan ya tetap nggak ada disclaimer kalau ini tuh pos buat MMI question itu nggak ada. Anggap aja kalau misal di pintu ada tulisannya pos MMI question gitu nggak ada. Jadi ya kita beneran
masuk pos 1 keluar, antri pos 2 masuk keluar, kayak gitu. Dan kita baru tahu kalau itu MMA question waktu kita udah di dalam, gitu aja sih. Kalau menurut kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Oke. Iya Gimana? Kak, terima kasih Ya, banyak gim- Kak. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Ataya. Silakan, Ataya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ataya dari Inten GC Surabaya. Oh, Ici. Eh, Halo. Oke, Cek. ya, Halo. jadi saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, Oke. itu tesnya apakah cuma offline, jadi kayak nggak ada online gitu? Terus syarat Oke. kerja, kayak selain Ah, mod TOEFL, soalnya di webnya tuh belum ada gitu. Saya ya. nggak tahu. Habis Mm, ini masnya eh, tesnya intake 1 atau intake 2. Terus itu mm-mm. itu eh, periode waktunya kayak sebelum UTBK, terus kayak Oh, oke. pengumumannya sebelum UTBK atau setelah. Dan apakah dokter yang mau wawancara itu fluent gitu Inggrisnya? Oke. Tadi si pernyataan pertama tadi apa dulu? Apakah tesnya cuma ada Offline offline? ya. Tentang Gimana? offline, ada Oh, tes offline offline. atau online Oke, juga. oke. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kalau apakah dilakukan secara offline saja atau enggak, kebetulan kemarin itu aku bener-bener offline, kayak full emang offline, dan emang nggak ada online-nya. Nah, aku kan ini intake 1 ya, aku ambil intake 1. Nah, ada temanku yang ambil intake 2. Dia bilang, kalau sewaktu melakukan tes CBT itu orangnya rame gitu kan. Nah, karena aku tadi udah jelasin kalau CBT sama yang interview kan di hari yang berbeda. Dia bilang kalau waktu apa namanya CBT itu rame, tapi pada waktu interview itu sepi gitu loh. Mungkin ada banyak yang pulang karena mungkin kurang memahami informasi atau gimana, atau mungkin emang udah keterima di univ lain aja, akhirnya ditinggal yang di UB. Jadi pokoknya kalau yang hari apa intake 2 itu kalau nggak salah itu banyak yang gugur karena nggak datang waktu interview. Seingatku kayak gitu. Nah, terus kalau pertanyaan tentang pengujinya itu fluent apa enggak, ya dosen bahkan yang ngajar aku pun enggak fluent-fluent banget kok. Ada yang bener-bener fluent, ada yang setengah-setengah, ada yang medok-medok gitu juga ada. Ada yang bahkan di kelasku itu pakai bahasa Indonesia juga ada. Terutama guru-guru yang agak sepuh itu ya saya bilang, wah nanti saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Kalau yang kan di kelasku ada orang luar negeri ya kebetulan. Kalau yang apa orang luar negeri nggak paham nanti tanya saya aja lewat WA kayak gitu. Ada dosenku juga yang walaupun beliau lulusan Jerman tapi speakingnya juga geremeng-geremeng itu juga masih ada. Terus tadi kurang satu kayak pertanyaannya. Tadi udah bener 3, ada menjawab 3 ya? Apa Itu belum? periode tes sama pengumumannya sama Oke, oke, UTBK. oke. Jadi eh kalau kalau UNER dulu kan sebelum UTBK seingatku kalau intake 1. Nah, kalau UB itu aku ambil intake 1 itu kayaknya itu bareng sama UTBK yang apa itu hitungannya? Gelombang 2 ya. UTBK itu ada beberapa gelombang nggak sih seingatku? Aku Ya, lupa. Ya, ada kemarin beberapa ada gelombang dua ya. gelombang. Kalau nggak salah itu ada ya itu kayak bareng sama UTBK gelombang ya nggak bareng banget. Cuman kayak mepet sama UTBK gelombang 2. Nah, jadi kan berhubung tadi kan sempat disebutkan kalau informasi tentang tesnya itu masih bener-bener nggak lengkap kan. Sama, aku tahun kemarin juga gitu. Bener-bener nggak lengkap banget. Jadi habis ujian CBT itu aku ya sama teman-teman itu dibawa ke ini gedung aulanya gitu, aulanya FK itu baru kayak forum discussion di situ kayak mereka jelasin yang perlu apa berkas-berkasnya itu gimana, rapotnya itu yang diinput gimana, habis itu seingatku mereka jelasin kayak gitu deh. Habis itu mereka juga ngadain Q&A juga. Nah, itu ada salah satu peserta itu bilang kalau misal kan itu interviewnya kan ada beberapa kloter ya di hari yang sama. Kayak ada yang pagi, siang, sore gitu kan. Itu ada yang kebetulan kalau nggak salah dia dapat kloter pagi atau kloter apa gitu. Dia itu bilang ke apa bosnya Ayubi itu dia bilang kebetulan saya ini ada UTBK entah itu besoknya atau kapannya
pokoknya dia itu ada UTBK. Apakah boleh? Misal saya merubah jadwal yang awalnya saya sore, saya minta pindah ke pagi gitu. Saya ingatku ada yang kayak gitu. Jadi kan pada waktu itu emang saya ingatku tabrakan sama, ya nggak tabrakan sih, cuman mepet sama UTBK itu tadi. Kalau yang UTBK gelombang 2 ya. Jadi kalau emang mau main aman sih menurutku UTBK-nya ambil gelombang satu. Itu kan lebih aman kalau menurutku ya. Soalnya kepada waktu UTBK gelombang satu pun jarang deh kalau ya orang-orang yang buka mandiri-mandiri buat di gelombang-gelombang UTBK gelombang satu itu jarang. Terus tadi sempat tanya ini ya, apa namanya, berkas-berkas. Bener nggak? Kalau Iya. seingat. Oke. Jadi kalau masalah berkas-berkas dulu itu seingatku aku membawa rapot ya kayak fotokopi rapot kayak gitu. Terus itu ada beberapa berkas yang harus diisi kayak apa namanya persetujuan orang tua, kayak habis itu kayak persetujuan secara finansial juga itu juga ada. Jadi ada beberapa temanku yang tesnya jauh ya. Ada temanku waktu itu dari Kalimantan, dia duduk sebelahku. Ya pada waktu apa yang di aula itu dibilangin suruh tanda tangan surat-surat kayak gini. Dia bilang, ah, saya orang Kalimantan, orang tua saya nggak ikut. Jadi gimana? Pada waktu itu solusinya pakai tanda tangan digital itu tadi. Jadi ya ada beberapa surat formulir lah, berkas yang harus diisi. Habis itu juga rapot, seingatku semester 1 sampai semester 6. Seingatku itu kayak gitu. Sama motlet, motlet, TOEFL, sertifikat TOEFL juga. Dan waktu itu, aku kalau nggak salah, seingatku aku nyisipin CV. Walaupun di, apa namanya, yang secara tertulis itu CV nggak disebut ya. Waktu itu dilema sama guru intanku. Ini dimasukin CV apa enggak? Soalnya UNER waktu itu minta CV, saya ingatku. UNER itu minta CV. Akhirnya pada akhirnya aku nyisipin CV, saya ingatku. Di berkas-berkasnya itu sih. Rapotnya itu aku fotokopi semester 1 sampai semester 6, saya ingatku. Oke? Oke, Mas. Makasih banyak ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi dari Reisha. Silakan, Reisha. Hai Kak, aku Reisha Halo. Halo. dari Intan SA. Jadi aku mau tanya tadi kan Kakak sempat bilang kalau di belum ada informasi tentang apa namanya university di luar negeri Hmm. yang punya kerjasama kan sama Ah, sama FKUB gitu. Terus sekarang Kakak udah tahu belum apa namanya university apa aja yang punya oke. apa namanya kerjasama sama UB sekarang buat FK-nya? Oke. Oke, jadi em, kayaknya ya kalau menurutku kita juga belum dapat informasi yang benar-benar fix kayak di university ini. Cuman kita udah kayak dikasih spoiler buat kota-kotanya, negara-negaranya. Kalau nggak salah itu ada Manchester, habis itu ada Thailand, saya itu ada di Thailand. Habis itu Jepang kayaknya ada deh, Belanda ada, saya itu ada Belanda. Kalau nggak salah ya empat empat seingatku ya empat negara itu dan mungkin aku yang kayak aku yakin 70% bakal ada itu di Manchester itu tadi. Soalnya banyak dosenku yang apa namanya lulusan PhD-nya di Manchester dan kemarin kebetulan juga ada dosen yang dari Manchester juga kunjung ke UB. Jadi aku bisa apa ya? Aku nggak menjamin, cuman aku yakin 70% itu di Manchester. Dan mungkin buat kalian yang masih belum dapat informasi ya, walaupun dari brosur itu nggak ada. Sama kayak aku kemarin, karena aku kemarin bener-bener kosong, nggak tahu kemana ya. Kalian sebut aja mau ke universitas mana, gitu loh. Jadi kan justru bagus buat kalian, karena kalian nggak punya batasan universitas apa aja gitu kan. Kalau kalian tahu kalau pilihannya cuma di Manchester, Thailand, Belanda, Jepang kan berarti pilihan kalian hanya di empat tempat itu tadi. Tapi kalau selama belum ada fix di mana, jadi kan nggak ada boundaries. Kalian mau jawab ke mana, ke Turki, kemana kan menurutku nggak masalah. As long alasan kalian itu ada. Ya itu tadi apa habis baca jurnal atau mungkin gara-gara banyak dokter-dokter alumni dari sana itu juga bisa. Menurutku kayak gitu sih. Oke, thank you Kak. Oke. Oke, thank you. Oke, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi ya dari Rigo ya ini. Oke, silakan Rigo.
Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Rigo dari Inten SA Malang. Eh, buat pertanyaan saya itu kira-kira apakah ada metode yang akan membantu menjawab pertanyaannya saat wawancara? Misalnya itu kayak eh, misalnya nih dikasih kasus terus kita tuh jawabnya dimulai dengan situation lalu ada aksinya terus diakhiri dengan resolusi atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ah, oke. Jadi kalau buat ya itu kan lebih ke arah tahap-tahapan gitu nggak sih ya? Kayak tahap-tahap menjawab apa yang harus dipikirkan kayak dulu. Jadi menurutku semua itu tergantung ke tipe soal lagi ya. Tipe soalnya kayak gimana. Nah, kalau emang berkaca kayak kasusku itu tadi, mungkin yang hubungannya sama tindakan-tindakan medis itu ya kita harus kalau menurutku observasi terlebih dahulu ya kayak kita cek kondisi mental apakah ada gangguan mental, apakah dia concern statementnya dia, bikin keputusan dia, itu kan kita belum melakukan tindakan, tapi kan itu hal yang pertama kali harus kita lakukan gitu loh. Observasi terlebih dahulu. Itu bisa observasi. Habis itu baru kita melakukan tindakan itu tadi menurutku. Observasi, habis itu kita bisa mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain juga bisa. Itu pokoknya resolusi itu kan apa jawabannya kan ada di akhir. Dosennya itu kemarin kan aku kemarin sempat bingung juga jawabnya apa. Tapi aku udah jelasin step-stepnya dan pada saat tahap terakhir boleh atau enggak itu aku bener-bener ragu. Dan dosennya itu kayak bener-bener menunggu jawaban kan mengizinkan apa enggak. Kayaknya itu yang benar-benar tunggu dosennya. Tapi walaupun mungkin jawaban kalian salah, tapi kalau secara struktural apa namanya jawaban kalian udah benar, harus lakukan observasi dulu apa yang dipertimbangkan itu benar. Menurutku masih masuk-masuk aja lah jawaban kalian. Soalnya kalian juga belum jadi dokter juga. Jadi pola berpikirnya udah benar, walaupun jawabannya salah itu nggak masalah. Nah, buat temanku yang Mbah yang dapat soal IGD jaga-jaga tadi, aku kurang tahu ya. Cuman dia itu katanya ya jawabannya bakal apa namanya ngambil jaga temennya, walaupun itu bukan shiftnya dia. Terus dia nyebutin trias, nggak tahu aku tuh trias apa maksudnya trias, di mana itu nanti dia tuh kayak bikin priority list kayak pasien apa yang bakal ditangani terlebih dahulu. Setauku kayak gitu. Mungkin kalian bisa cari lebih lanjut tentang trias apa itu aku juga gak tahu. Cuman jawabannya temanku kayak itu dan dia lulus gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Tanya juga untuk Digo ya dari SA. Oke, eh, sudah mungkin itu tadi ya pertanyaan terakhir dari adik-adik ya. Jadi terima kasih lagi untuk Kak Rifki, Terima sangat kasih. insight yang luar biasa kali ya. Sangat semoga bisa nanti membantu adik-adik untuk bisa melewati terutama di sesi interviewnya ya di situ ya. Saya juga belajar banyak ini ternyata. Saya di sini cuma mendampingi aja tapi ternyata bisa dapat informasi yang luar biasa juga di sini. Oke, ya mungkin itu aja bisa saya akhiri untuk sesi kali ini. Oke, untuk Kak Rifki mungkin ada kata-kata terakhir nggak mungkin yang bisa disampaikan untuk adik-adiknya biar Kata-kata lebih semangat lagi, biar lebih siap lagi untuk menghadapi persiapan di IUP, terutama di UB-nya juga. kalau Mungkin. buat kata-kata terakhir sih kayak iyo ya semangat. Aku dulu juga dibilangin semangat Oke. cuman kan sama aja tetap stres. Mungkin buat sedikit membantu mungkin nanti kalau emang ada yang minta bahkan aku tadi udah punya draft kayak pertanyaan yang udah aku arrange itu kan mungkin kalau ada yang butuh itu bisa tak share walaupun aku nggak menjamin itu bakal keluar at least kalian punya gambaran cara menjawabnya kayak gimana itu nggak apa-apa kalau emang ada yang minta terus pokoknya kalau buat tes IU itu bener-bener unexpected ya Rek jadi ya persiapan aja sebaik-baiknya berdoa aku juga bener-bener gak nyangka juga bisa keterima apalagi jawabanku juga aku yakin ada beberapa yang nggak cocok juga. Dan kalau pada waktu masuk FK-nya sih aman aja, aman, aman. Semester 1 masih aman. Nggak tahu kalau semester 2. Masih. Semester 1 masih aman. Oke.
Oke, semoga nanti yang partisipan di sini bisa menjadi adik Amin. tingkatnya ya Adik di tinggal. tahun ajaran baru ya. Gitu Amin. ya. Amin di sini. Oke, itu aja. Mungkin untuk tadi apa namanya untuk list-list pertanyaan mungkin nanti bisa di-share lewat aneh apa ya? Mungkin bisa ke wali kelas masing-masing aja atau nanti ke guru bahasa Oke. Inggris di masing-masing cabang aja nanti biar penyampaiannya lebih gampang aja. Nanti Oke. misalnya nanti bisa di-share lewat YouTube-nya juga kok ya. Oke. Oke. Oke, Oke. itu aja untuk sesi hari ini. Terima kasih Rifki, terima kasih Terima kasih semuanya teman-teman, partisipan di sini. kakak-kakak. Oke. Oke, bisa saya akhiri. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum bye. warahmatullahi Terima kasih. Makasih wabarakatuh. dari Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Gede.